Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sambung pelajaran kita sampai kita di dalil kedua di bab 22 ini ya, di halaman 190 ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qawlihi ta'ala qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Qul al-khitabu li Muhammad. Ya, pembicaraan ini kepada Nabi Muhammad. Katakan wahai Nabi Muhammad, hal unabbi'ukum hal ukhbirukum, maukah engkau kukabarkan bisyarrim min dzalika, dengan yang lebih jelek dari itu, alladzi dzakartum fi haqqina min adz-dzammi zuran wa buhtanan min qaulikum fi haqqina ma ra'ayna syarran minkum, yaitu apa yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin, apa yang kalian sebutkan oleh kaum musyrikin tentang agama kami ya, dari pencelaan dan juga tuduhan-tuduhan ya, di mana kalian mengatakan kami tidak pernah melihat yang lebih jelek dari kalian, yaitu dari kaum muslimin saat itu. Jadi orang-orang musyrikin menghina kaum muslimin saat itu ya, maka dibalas oleh Allah di sini, langsung diturunkan ayat, maukah kukabarkan dengan yang lebih jelek dari hal itu, mathubatan indallah ai jazaan indahu, yaitu balasan di sisi Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat besok. Nusiba alat tamyiz, dinasabkan karena dia tamyiz, sebagai tamyiznya ya. Wa hadza yasduqu alaikum antum ayyuhal muttasifuna bihadhihi sifati la nahnu ya, yang lebih pantas untuk disifati dengan yang paling jelek ini adalah kalian, bukan kaum muslimin ya. Jadi dibalas oleh Allah ya, kalian itu jelek di dunia, di akhirat dapat azab ya. Siapakah itu? Man la'anahullahu wa ghadiba alaihi, orang-orang yang lebih jelek, orang-orang yang paling jelek dan orang-orang yang akan mendapatkan azab di akhirat nanti itu adalah man la'anahullah, orang-orang yang Allah telah laknat mereka, taradahu abadahu min rahmatihi, yang Allah usir dan Allah jauhkan dari rahmatnya, wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepada mereka, ghadaban la yarda ba'dahu, dengan kemurkaan yang tidak Allah ridhai setelahnya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut, dan kami jadikan ya, sebagian dari mereka, wahum ashabus sabti minal yahud, yaitu ashabus sabti dari kalangan Yahudi, yang mereka diperintah untuk beribadah pada Allah ya, di hari Sabtu secara khusus ya, tapi mereka malah mengkhianati ya, mereka malah belenjani janji, mereka malah tetap menjaring ikan ya, di hari Sabtu itu, sebagaimana kisahnya yang masyhur ya. Kami jadikan di antara mereka kera-kera, wal khanazir, dan juga kami jadikan sebagian mereka babi ya, wa abadat taghut, dan mereka kami jadikan mereka menyembah taghut ya. Wal khanazir hum kufaru maidati Isa minan nasara, yang dijadikan babi adalah orang-orang kafir yang mengkufuri hidangan yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kan kisahnya mereka minta dibuktikan kalau Nabi Isa itu nabi ya, buktikan ada hidangan yang turun dari langit. Lalu ketika hidangan makanan itu makanan jadi, yaitu turun dari langit, mereka mengkufurinya. Wakila killal maskhaini fi ashabis sabti minal yahud ya, dan ada pendapat yang mengatakan dua-duanya ini, yaitu yang dijadikan kera dan babi ini adalah ashabus sabti dari kalangan orang Yahudi. Fasyababu musikhu qiradatan wa syuyukhu musikhu khanazir, yang muda Allah rubah mereka jadi kera, yang tua Allah rubah mereka jadi babi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama, yang dijadikan kera itu orang Yahudi yang mengingkari perintah Allah untuk beribadah di hari Sabtu itu ya. Lalu yang dijadikan babi itu adalah orang yang mengingkari hidangannya Nabi Isa. Adapun pendapat yang kedua, yang dijadikan kera adalah orang-orang mudanya Ahlus Sabti ya, yang dijadikan babi adalah orang-orang yang tua. Wa abadat taghut ai
Ja'ala minhum man abada syaitan. Allah jadikan sebagian dari mereka ada yang menyembah setan. Ata'uhu fima sawwalalahu, yaitu mentaati setan dari apa yang dibisikkan setan kepadanya. Makna global dari ayat ini kita lihat. Yaqulu ta'ala li nabiyhi, Allah mengatakan kepada nabinya, qul li haula'il ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir yang menjadikan agamamu sebagai bahan olok-olokan dan sendau gurau, min ahlil kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi, hal ukhbirukum biman yanalu syarral jazai yaumal qiyamati indallah, apakah kalian mau untuk ukabarkan dengan siapa yang akan memperoleh sejelek-jelek balasan besok di hari kiamat di sisi Allah. Innahu man ittasafa bihadhihi sifatil lati hiya, yaitu orang-orang yang memiliki sifat dengan apa yang telah Allah gariskan di dalam ayat itu. Yang itu al-ibadu an rahmatillah, ya, yang mana yang pertama orang-orang yang disiksa Allah itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Wa naili ghadabihi daim, dan orang-orang yang terus mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Wa man musikhat suratuhu zahiran bitahwinihi ila qirdin au khinzir, dan orang yang dirubah bentuknya aslinya, zahirnya dirubah menjadi kera dan babi, ya. Wa batinan bi taati syaitan, dan batinnya, ya, dibuat menjadi taat kepada setan. Wa iradihi an wahyir rahman, dan berpaling dari wahyunya Allah Ta'ala. Jadi 4 sifat ini dimiliki oleh Yahudi semua. Jadi kisahnya itu intinya orang-orang Yahudi saat itu mengejek-ngejek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Ya, maka turunlah balasan ini bahwa Yahudi lebih jelek. Yahudi benar-benar besok, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ya. Wa hadhihi sifatu innama tantabiqu alaikum ahlal kitab, ya ahlal kitab. Ya, 4 sifat ini, ya, memang ada pada diri kalian wahai ahlul kitab. Wa man tasyabaha bikum la alaina, dan orang-orang yang menyerupai kalian bukan berada pada kami orang Islam. Jadi 4 sifat ini, ya, dijauhkan dari rahmat Allah, dimurkai Allah, dirubah jadi kera dan babi, dan juga taat pada taghut. Ini sifat-sifatnya Yahudi. Waliyadzubillah. Nah, keterkaitannya apa kemudian, kenapa ayat ini dijadikan dalam bab ini? Annahu idza kana fi ahlil kitabi man abada taghut min dunillah, bahwa jika ada di kalangan ahli kitab yang menyembah taghut, ya, fakadzalika yakunu fi hadhil ummati man yaf'alu dzalika, dan maka pasti akan ada di kalangan umat ini yang melakukannya. Paham, ya? Seperti hadis yang kemarin kita bahas. Faedah yang kita bisa petik yang pertama, wuku syirki fi hadhil ummah, terjadinya kesyirikan di umat Islam ini. Kama kana fil yahudi wan nasara man abada taghut, sebagaimana dulu terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani yang menyembah taghut. Ya, 2, mujawazatu muhajatu ahlil batili wa bayanu ma fihi minal uyubi idza nabazu ahlal haqqi bima laisa fihim. Ya. Bolehnya untuk mendebat ahlil batil dan menjelaskan aib yang ada pada diri mereka jika mereka ya, mendesak, mengolok-olok ahlil haq, orang-orang Islam, ya, mengolok-olok dengan apa yang tidak ada pada umat Islam ini. Ya, boleh untuk membuka aib mereka, borok-borok mereka. Nah, 3, annal jazaa innama yakunu alal a'mal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Wa yakunu min jinsil amali, dan balasan pula akan seperti jenis amalannya. Jadi kalau, ya, dia berbuat baik dengan sedekah, ya akan dibalas dari sisi kebaikan sedekah itu. Kalau dia berbuat jelek, nah sebaliknya, ini kan berbuat jelek nih, dari sisi menghina, mengolok-olok agama Islam, nah tunggu, di akhirat Allah akan hinakan dengan sehina-hinanya. Yang keempat, wasfullahi bi annahu yaghdabu wa yul'inu al-usata, pensifatan bahwa Allah itu murka sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan Allah melaknat orang-orang yang bermaksiat, ya. Kemudian yang terakhir, anna ta'ata syaitani hiya mansya'us syirki billah,
bahwa taat pada setan itu merupakan sumber kesyirikan. Ya, jelas ini dihafalkan dalilnya ya. Kita tambah satu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.